Selamat datang, para pencari misteri. Pernahkah Anda merasa bahwa ketenangan sebuah tempat justru menyimpan rahasia kelam yang tak terungkap? Hari ini, kita akan menyelami salah satu cerita paling menyeramkan yang pernah terjadi di Tanah Jawa, sebuah kisah yang akan membuat Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik kedamaian desa perdesaan yang terlihat begitu damai. Desa Ciptagelar, sebuah kawasan perdesaan di Jawa Barat yang seakan terperangkap dalam waktu. Namun, di balik ketenangannya, ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian pembunuhan berantai terjadi tanpa ampun, merenggut nyawa-nyawa tak bersalah. Dan yang lebih mengerikan, pembunuhan-pembunuhan ini tampaknya terhubung dengan sebuah misteri yang lebih dalam, sebuah kekuatan gelap yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Siapa yang berada di balik pembunuhan berantai yang begitu terorganisir dan penuh teka-teki? Apakah ada tangan yang menggerakkan semua ini dari bayang-bayang, ataukah ini hanya kebetulan yang tak dapat dijelaskan? Bergabunglah dengan kami malam ini, saat kita menggali lebih dalam ke dalam misteri yang belum terpecahkan ini. Seiring berjalannya waktu, kita akan mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh sang pembunuh, dan mungkin, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pembunuhan. Apa yang tersembunyi di balik misteri ini? Waktu akan memberi jawabannya. Kamera bergerak perlahan di malam hari, melintasi jalan desa yang sunyi dengan kabut tebal. Suara angin malam terdengar, dan sesekali terlihat cahaya dari lampu rumah yang jauh. Musik latar yang mencekam mulai mengiringi. Di sebuah desa terpencil di kawasan Jawa Barat, kehidupan berjalan lambat, seakan terjebak dalam waktu. Namun, dalam kegelapan malam, terungkap sebuah misteri yang mengguncang ketenangan desa ini. Pembunuhan berantai yang terjadi begitu cepat, meninggalkan jejak ketakutan yang tak pernah bisa dihilangkan. Seorang perempuan ditemukan tewas di kawasan hutan pinus desa Ciptagelar, Jawa Barat, dengan luka-luka yang sangat mengerikan. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif dari pembunuhan ini. Saksi mata melaporkan bahwa korban terlihat berjalan sendirian sebelum ditemukan tewas. Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi. Dalam beberapa bulan terakhir, sudah ada 3 korban yang ditemukan dengan cara yang hampir sama, terluka parah, tanpa saksi mata, dan tubuhnya ditemukan di tempat-tempat terpencil. Desa Ciptagelar, yang terkenal dengan keindahan alamnya, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Banyak yang mulai merasa tidak aman, bahkan mereka yang sudah tinggal di sana puluhan tahun. Wawancara dengan saksi mata, seorang pria tua bernama Pak Agus. Pak Agus, kejadian pertama itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Waktu itu, saya sedang mencari kayu bakar di hutan belakang desa, tiba-tiba saya menemukan tubuh seorang wanita muda tergeletak di tanah. Wajahnya sudah tak bisa dikenali, tapi ada sesuatu yang aneh, sepertinya dia sudah disiksa sebelum dibunuh. Cuplikan polisi sedang menyelidiki lokasi kejadian, dengan beberapa petugas yang mengamati jejak-jejak di tanah. Penyelidikan polisi berjalan lambat. Beberapa petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian tidak mengarah pada satu pelaku tertentu. Mereka mulai curiga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam serangkaian pembunuhan ini. Namun, setiap kali mereka merasa dekat dengan jawaban, pelaku kembali menghilang tanpa jejak. Desa ini mulai terasa menakutkan. Warga yang sebelumnya hidup rukun mulai saling curiga. Mereka khawatir siapa saja yang bisa jadi berikutnya. Apakah ada seorang pembunuh yang bersembunyi di antara mereka? Ataukah ada seseorang yang menggunakan desa ini sebagai tempat pelarian? Pembunuhan berantai ini punya pola yang sangat aneh. Kami menemukan bahwa korban pertama dan kedua memiliki hubungan yang tidak biasa. Keduanya pernah terlibat dalam proyek yang sama di desa ini. Kami menduga ada motif tersembunyi yang lebih dalam, tapi kami masih kesulitan untuk menemukan keterkaitannya. Hutan pinus di sekitar desa Ciptagelar kini menjadi tempat yang sangat menakutkan. Beberapa warga percaya, pembunuh berantai ini tidak hanya mencari korban secara acak. Ada teori bahwa mereka memilih tempat tertentu, yang memiliki sejarah kelam dan penuh rahasia. Apakah hutan ini memiliki kaitan dengan asal-usul pembunuh tersebut? Paranormal, ada energi gelap yang melingkupi tempat ini. Dalam banyak kasus yang saya telusuri, pembunuhan seperti ini seringkali terkait dengan arwah yang belum tenang, atau bahkan ritual yang telah lama terlupakan. Ada kemungkinan bahwa pembunuh ini terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari yang kita duga. Polisi kembali menemukan petunjuk baru di dalam hutan, saat mereka sedang mencari sesuatu yang terpendam. Baru-baru ini,
polisi menemukan sebuah petunjuk mengejutkan di bawah tanah, sebuah kotak kayu tua yang berisi dokumen-dokumen lama. Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan sebuah rahasia besar tentang sebuah organisasi yang pernah ada di desa ini pada zaman penjajahan. Apakah pembunuhan ini ada kaitannya dengan masa lalu yang kelam? Ataukah ini hanyalah awal dari terungkapnya misteri yang lebih besar? Setelah penemuan dokumen-dokumen misterius yang menghubungkan pembunuhan berantai dengan sejarah kelam desa Ciptagelar, penyelidikan memasuki babak baru yang lebih menegangkan. Sebuah rahasia besar, yang selama ini terkubur dalam waktu, kini mulai terungkap. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin banyak bahaya yang mengintai. Wawancara dengan seorang ahli sejarah yang menjelaskan hubungan desa dengan organisasi misterius. Ahli sejarah, pada masa penjajahan Belanda, desa Ciptagelar dikenal sebagai tempat yang menjadi pusat kegiatan sebuah organisasi bawah tanah yang disebut Sinar Langit. Mereka terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan. Namun ada kabar yang mengatakan bahwa organisasi ini juga melakukan ritual-ritual kelam yang mengorbankan nyawa sebagai bagian dari upacara mereka. Banyak yang percaya, kekuatan mereka bukan hanya berasal dari perjuangan, tapi juga dari sesuatu yang lebih gelap. Dokumen lama yang ditemukan polisi, dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Dokumen yang ditemukan mengungkapkan sebuah nama, Pusaka Langit, sebuah artefak yang dipercaya memiliki kekuatan besar. Artefak ini konon disembunyikan di dalam hutan pinus, tempat di mana banyak korban ditemukan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada artefak itu? Dan bagaimana hubungan pembunuhan berantai ini dengan Sinar Langit? Ini terlalu aneh. Jika informasi ini benar, maka pembunuhan-pembunuhan ini bukan hanya soal balas dendam atau kecelakaan biasa. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menggerakkan semua ini. Saya mulai berpikir, mungkin ini bukan hanya sebuah pembunuhan berantai, ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Ketakutan semakin meluas. Warga desa yang sebelumnya tenang kini merasa terancam, seakan pembunuh ini bisa muncul kapan saja. Mereka mulai menghindari hutan dan berhenti berkumpul di malam hari. Tetapi beberapa orang percaya bahwa yang benar-benar harus mereka takutkan bukanlah pembunuh yang terlihat, tetapi sesuatu yang lebih tak kasat mata. Seorang warga desa yang ketakutan menceritakan pengalamannya. Warga desa, Ibu Endang, ada yang bilang, pembunuh itu bukan manusia biasa. Mereka yang sudah melihat sesuatu yang terjadi di hutan bilang, ada bayangan besar yang muncul di antara pepohonan, seperti sesuatu yang melayang. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Detektif yang sedang berdiskusi dengan timnya di markas polisi. Detektif, kami perlu menyelidiki lebih jauh ke dalam hutan. Ada petunjuk yang mengarah ke sana. Jika pusaka langit memang benar-benar ada, kita mungkin bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan seluruh rangkaian pembunuhan ini. Detektif dan timnya memasuki hutan, dengan suasana semakin gelap dan mencekam. Mereka membawa peralatan penyelidikan, hati-hati melangkah di antara pepohonan. Malam itu, detektif dan timnya memasuki hutan pinus. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya mencari pembunuh. Mereka mencari kebenaran yang mungkin lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Namun, semakin mereka masuk ke dalam, semakin banyak tanda yang mengarah pada sesuatu yang lebih misterius dan berbahaya. Sekelompok orang yang berpakaian gelap, berdiri di tengah hutan, terlihat seperti sedang melakukan ritual. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, detektif dan timnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sekelompok orang, yang mereka tidak kenal, tampak seperti sedang melakukan sebuah ritual. Mereka berlutut di sekitar sebuah batu besar, dengan tangan terangkat, seolah-olah memuja sesuatu yang tak terlihat. Dalam keremangan cahaya, mereka terlihat seperti bagian dari sebuah sekte yang telah lama tersembunyi. Wajah detektif yang terkejut, matanya terbuka lebar ketika menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Detektif, apa yang mereka lakukan di sini? Apa ini yang selama ini kita cari? Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari belakang mereka, dan beberapa anggota sekte berbalik dengan mata yang tampak kosong dan marah. Saat detektif dan timnya berusaha untuk mundur, mereka merasa ada yang tidak beres. Sesuatu mulai mengejar mereka, sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka lihat, namun bisa mereka rasakan. Ada sesuatu yang mengamati mereka dari bayang-bayang, sesuatu yang ingin mereka sembunyikan selamanya. Detektif yang melarikan diri bersama timnya, dengan napas yang terengah-engah, melintasi hutan yang semakin menakutkan. Apakah ini akhir dari pencarian mereka?
Ataukah mereka hanya mengungkap awal dari sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan? Desa Ciptagelar menyimpan rahasia yang lebih kelam dari yang bisa dibayangkan, dan mungkin, misteri pembunuhan berantai ini hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan.